Tapi kemarin kan belum lama ini unggah bareng Bang Rano Karno. Oh iya, kita ngerujak bareng. Ngerujak bareng. Ada cerita apa di balik itu? Pak Arif kalau maju, wakil atau gubernur? Kan katanya Pak jadi B1 atau B2? Ya kan kalau B2 haram ya. Dari nama tadi yang sudah bertemu Pak Arif, misalnya dari itu, kira-kira yang lawan paling berat siapa ini, Pak Arif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi dengan saya, Content Manager tribunbanten.com, Agung Yulianto Wibowo. Sekarang kita kedatangan mantan wali kota Tangerang 2 periode dan bakal calon gubernur Banten, Bapak Arif R. Wismansyah. Langsung kita sapa dan kita ulik-ulik soal kenapa beliau maju untuk Pilgub Banten 2024. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Mas Agung. Gimana Pak Arif? Alhamdulillah. Terus semangat. Terus semangat. Iya. Kayaknya nih mobilitasnya tinggi sekali akhir-akhir ini. Iya, apa ya? Ternyata antusiasme kasepuhan, tokoh masyarakat itu sendiri itu tinggi banget gitu ya. Harapannya yang ingin perubahan di Banten agar Banten lebih maju dan sejahtera. Jadi tiap hari nih sekarang nih, apalagi wilayah sini nih, wilayah sini. Mungkin kalau wilayah Tangerang udah banyak yang kenal ya. Tapi wilayah Serang, Lebak, Pandeglang, wah pokoknya udah kayak kitiran dah. Ini tiap hari kita muternya ke sini terus jadinya. Oke, Pak Arif kan sudah 2 kali periode untuk memimpin kota Tangerang kan? 3 kali sih dulu. 3 kali ya? Plus wakil. Plus wakil. Iya, 2008 sama Pak Wahidin. Siap. Nah, 2 plus berarti ya? Iya. Itu sudah ngapain aja Pak di kota Tangerang? Ya alhamdulillah sih, merupakan kehormatan saya dikasih amanah ngedampingi Pak Wahidin, terus saya lanjut dengan wali kota 2 periode. Saya ngerasa banyak hal yang rasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan karuniai buat kota Tangerang. Di kota Tangerang satu-satunya kota yang bisa menggratiskan sekolah swasta. Tidak cuma yang negeri, ada 146 sekolah swasta digratiskan. Pembangunan kampung terang hampir ke seluruh gang. 130 titik sudah terbangun. Terus juga bedah rumah untuk mengatasi masalah kesenjangan, hampir 8.200 unit rumah dibedah ya dalam masa bakti saya 10 tahun. Terus juga masalah penanganan banjir ya di wilayah Periuk, di wilayah Ciledug, kita masang turap terpanjang waktu itu. Kita satu-satunya kota di Provinsi Banten yang punya transportasi massal. Ada Bustayo, ada Sibenteng. Terus juga kesehatan di kota Tangerang, BPJS-nya asal mau di kelas 3 mampu kita biayai ya. Apalagi ya, dan masih banyak lagi sih. Banyak lagi. Iya. Ada yang kurang lagi nggak? Ya pasti akan Jadi gini, kebutuhan masyarakat kan dinamis dari waktu ke waktu ya. Pasti harus terlayani dengan baik, harus terpenuhi. Alhamdulillah untuk mendongkrak kinerja birokrasi untuk pelayanan masyarakat di Tangerang tuh ada super app Tangerang Live. Jadi semua urusan kebutuhan masyarakat ada di situ. Mau keluhan, mau nyari kerja, dia butuh ambulan, butuh mobil jenazah, semuanya gratis ada di aplikasi Tangerang Live. Untuk urusan birokrasinya kita siapkan aplikasi Tangerang Ayo ya. Untuk urusan kepegawaian, urusan pengadministrasian, berbagai macam urusan. Jadi 2 super app itu membantu birokrasi Kota Tangerang untuk responsif, melayani masyarakat dan mengelola pemerintahan Kota Tangerang lebih efektif, begitu. Oke, berarti berbekal itu pengen maju di Pilgub Banten nih Pak Arif? Awalnya sih nggak kepengen. Awalnya nggak pengen. Nah, kemarin setelah selesai dari sebagai wali kota Tangerang, itu sebenarnya Pak Arif tuh mau ngapain sih? Iya, buat saya waktu awal ya, ceritanya waktu awal sebelum saya jadi wakil wali kota, itu saya sedang belajar, kata Rasulullah, sebaik-baiknya hamba yang paling banyak manfaatnya. Nah, maka saya berdedikasi di pemerintahan Kota Tangerang belajar bermanfaat. Setelah menjabat, ya saya bantu keluarga ngelola rumah sakit, ngelola pesantren. Saya juga mendaftarkan diri jadi marbot FSPP di Kota Tangerang ya. Karena punya gerah santri, saya bilang saya siap jadi marbotnya. Ya, untuk mahabbah sama para kiai gitu. Terus juga saya bantu Basnas. Ya banyak sih kegiatan saya. Dan bahkan saya ngerasanya setelah pensiun itu saya lebih sibuk ketimbang masih di kota, di pemerintahan kota. Karena kalau di pemerintahan kota anak buahnya banyak.
kemarin setelah pensiun ya kerjain sendiri tuh semua. Jadi Iya. ya alhamdulillah nggak kurang-kurang kerjaan. Nah ceritanya walaupun banyak gambar di sana sini, ya saya pikir itu memang harapan masyarakat ya. Sampai pada akhirnya 2 minggu yang lalu nih, ini pas hari ini 2 minggu nih. Pas hari ini, Iya. iya. Itu ada para kasepuhan datang ke orang tua saya. Intinya meminta lah supaya saya maju. Nah terus orang tua saya manggil saya. Beliau menasehati supaya maju, ya saya awalnya ya saya katakan bahwa ya udah 15 tahun lah rasanya ini merupakan kehormatan yang lebih dari cukup kesempatan diberikan kita untuk berdedikasi di Kota Tangerang. Cuman beliau ngatain ya udah istihoro dulu gitu kan. Ini kan ada cita-cita dan harapan masyarakat yang harus diperjuangkan untuk Banten lebih maju, Banten lebih sejahtera. Dan saya bilang ya udah saya istihoro. Dan akhirnya Senin tuh saya baru bismillah. Sampai sekarang deh ketemu Om Andi yang ganteng jasa. Agung. Iya. Oh Agung, sorry Andi lagi. Ini kayaknya kurang cairan nih. Kita minum dulu dong. Dari Tribun. Nah, Siap. berarti kan paling terakhir nih yang kita dengar tuh kan agak ketika selesai jadi wali kota relatif lebih aman. Artinya nggak ada ada Pak Arief maju gitu kan. Iya, Relatif terus kemudian pengumuman baru-baru ini kan. Kenapa baru-baru ini Pak Arief? Ya karena ya tadi ini baru 2 minggu saya nyatakan bismillah deklarasi, terus juga teman-teman partai baru buka pembukaan, kita bangun komunikasi dengan semua partai yang ada, terus juga tokoh-tokoh juga pada ngundang, masyarakat juga ngundang, jadi ya izin bergabung gitu untuk meramaikan pemilu kada Provinsi Banten. Kita juga silaturahmi dengan ya misalnya tokoh-tokook politik yang lain ya ada Bang Rano yang kita silaturahmi, ada Teh Iti, ada Pak Dimyati, ada Bu Airin ya. Oh sudah komunikasi sama mereka ya? Ya ngobrol lah gitu. Walaupun ini kan masih sangat cair ya. Karena proses pendaftaran sendiri masih di 24 Agustus rasanya. Tapi ya mudah-mudahan kita semua bisa memberikan penawaran program-program terbaik yang konkret untuk memajukan Banten. Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati proses pesta demokrasi ini, ya bisa melihat figur-figur yang ada. Yang lebih ramai ini. Jadi meriah kan, gitu. Jadi namanya pesta demokrasi itu nggak adem-adem aja gitu. Nah Pak Arief, maju Pilgub Banten 2024, mau ngapain jadi gubernur nanti? Ya banyak hal ya. Saya lahir besar di Tangerang. Kalau ngelihat KTP provinsinya Banten begitu. Banten. Tapi kita di sana tuh nggak ngerasa jadi orang Banten begitu. Ya nggak tahu ya apa karena deket sama Jakarta atau pembangunan Banten yang belum dirasakan sama masyarakat Tangerang. Makanya ada isu Tangerang Raya lah dan sebagainya lah. Ya. Tapi kan itu masih wacana. Yang sekarang kita ada sekarang ini ya Provinsi Banten. Ya. Sehingga ini juga menjadi panggilan agar hal-hal baik yang sudah dilakukan di Kota Tangerang dalam rangka mempercepat peningkatan kemajuan dan kesejahteraan mungkin bisa direplikasi. Walaupun culture-nya berbeda, pasti akan ada penyesuaian modifikasi. Ya, masalah kita berhadapan dengan masalah Banten yang katanya kurang bahagia, gitu. Ya sebenarnya kita bisa bahagia. Iya, jadi sebenarnya kenapa sih nggak bahagia? Ya mungkin masalahnya masalah lapangan kerja yang susah. Akhirnya orang punya penghasilan minim, ditambah lagi masalah sarana prasarana yang terbatas. Padahal Provinsi Banten sendiri, pemerintah provinsi punya anggaran 11,8 triliun. Ya, cuman kita ngerasanya selama kita di Tangerang juga kadangkala beberapa keinginan, harapan, usulan program-program pembangunan itu nggak selaras. Ya, kita berharap A, provinsi jalannya ke B, kita ke kanan dia ke kiri. Nah jadi padahal Banten ini potensinya ada 8 kabupaten kota lainnya. Ya, Banten ini harus dipimpin oleh pemerintahan provinsi yang mampu mengakomodir dan memfasilitasi semua urusan masyarakatnya. Jadi jangan sampai ada istilah pemerintah Provinsi Banten tuh kayak kabupaten kota ke-9 gitu. Ya kan? Dan Pak Arief yang mampu untuk memimpin itu. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau saya merasa, saya dulu jadi wakil wali kota 31 tahun. Background saya bukan politisi, background saya bukan birokrat. Background saya pekerja, pengusaha. Tapi saya merasa ya,
2008 saya mendampingi Pak Wahidin, 2013, 2018 sampai akhir 2023. Ketika saya menerima amanah itu dari Allah, dari masyarakat, itu Allah lengkapi semua segala keperluan saya. Baik dari sisi keilmuan, dari sisi komunikasi, dan hal-hal yang lainnya lah. Makanya Tangerang bisa seperti itu kasarnya sekarang. Bukan karena saya, ya itu karena Tuhan aja begitu. Jadi makanya ya dibawa asik aja. Kita bikin romantis judulnya gitu. Romantis di Banten. Yang lagi ngehits ya. Nah Pak Arief, kan Ya. dari Partai Demokrat nih. Siap. Ada nama selain Pak Arief, Ya. ada Bu Iti Ketua DPD, Ya. kemudian ada satu nama lain tadi. Pak Rizky. Pak Rizky. Iya. Berarti yang DPP sudah mengeluarkan rekomendasi ya? Ya, jadi DPP belum sih rekomendasinya Belum, kan masih mendaftarkan. Ya, ya. Tapi DPP mendorong sejauh ini ya kita komunikasi sama DPP 3 kader terbaiknya. Ya, dan ya itu luar biasanya Demokrat ya. Artinya Demokrat kadernya banyak nih, jagoan semua lagi kan. Begitu. Tinggal nanti masyarakat Banten ya bisa memilih yang terbaik lah. Oke. Tapi kemarin kan belum lama ini munggah bareng Bang Rano Karno ya? Oh iya, kita ngerujak bareng. Cek bareng gitu. Ada cerita apa di balik itu? Ceritanya rujaknya enak. Sambelnya pas gitu, manisnya pun pas. Dari sekian banyak. Dan seger semuanya. Gitu. Jadi makin kepo nih kayaknya Mas Adi. Iya. Dan sekian banyak tokoh tadi yang tadi ketemu ABC, Bu Airin, Bu Pak Dimyati, Pak Dimyati, semua diketemuin. Kenapa yang diunggah hanya Bang Rano Karno? Ya, saya bersahabat sama Bang Rano itu sejak beliau wakil bupati Tangerang, saya wakil wali kota Tangerang. Dan saya menganggap beliau itu sebagai seorang abang juga buat saya. Jadi ketika silaturahmi ketemu kebetulan emang lagi ngerujak gitu kan. Ya, yang dirujak apa ya? Yang dirujak yang puyeng-puyeng. Yang manis-manis kita makan gitu. Jadi beliau memotivasi bahwa Banten ini harus terus dibenahi, harus dikembangkan sehingga Banten ini bisa dicintai sama masyarakatnya dan masyarakatnya bangga punya provinsi Banten. Nah, kita pembicaraan tentang ya beliau dorong gitu. Makanya pilih Arief, saya bilang pilih Bang Rano dong. Begitu. Karena kan beliau senior juga. Beliau pernah menjabat sebagai gubernur, sebelumnya wakil gubernur Bu Atut. Ya punya pengalaman, punya kiprah yang luar biasa juga dan saya pikir beliau figur yang tidak boleh kita tinggalkan untuk menjadi salah satu kandidat di Provinsi Banten ini ya karena pengalamannya, karena ketokohannya begitu dan itu ya silakan masyarakat yang menilai begitu. Atau ada kemungkinan pasangan Bang Rano? Ya pasangan kalau menurut saya bisa sama siapa aja. Sama Mas Agung pun bisa gitu. Asal Mas Agungnya siap. Nah, jadi sangat cair sih. Sangat cair. Masih sangat cair. Masih sangat cair. Walaupun yang sono pengen mengerucutkan, yang ini pengen mengerucutkan. Saya bilang pelan-pelan Pak Supir. Pokoknya kita ya karena apa ya. Pasangan itu penting. Ya. Saya 5 tahun berpasangan dengan Pak Wahidin, 10 tahun saya berpasangan dengan Pak Sarudin. Alhamdulillah chemistry-nya terbangun. Kekurangan-kekurangan saya dikawal oleh Pak Sarudin, ya ditutupi Pak Sarudin, kelebihannya Pak Sarudin saya dorong supaya beliau bisa lebih baik lagi. Jadi kita saling melengkapi. Jadi itu penting ya, tapi lebih penting kalau menurut saya untuk sekarang ini ya kondisi sekarang ya. Itu adalah bagaimana kita bisa merumuskan, menawarkan program yang baik, mendengarkan keinginan masyarakat. Itu sangat penting. Jadi itu nggak boleh ditinggalkan. Jadi nggak melulu urusan partai, nggak melulu urusan siapa gubernurnya, wakil gubernurnya. Pokoknya syaratnya sama-sama mau mendedikasikan diri. Dan saya sudah niatkan mewakafkan diri saya untuk Provinsi Banten. Jadi bismillah ya mudah-mudahan bisa maksimal. Karena saya ini pekerja gitu ya. Jadi saya bukan politisi. Saya nggak punya kepentingan, ke depan gimana. Nggak juga begitu. Jadi ya kota Tangerang bisa seperti apa yang sekarang mungkin dirasakan ya. Karena ya saya bekerja aja selama ini buat kota Tangerang gitu. Nggak mikirin macam-macam. Dari nama tadi yang sudah bertemu Pak Arief. Misalnya dari itu. Kira-kira yang lawan paling berat siapa ini Pak Arief? lawan terberat saya adalah justru masyarakat itu sendiri ya, yang
punya pola pemikiran pragmatis, ya kepentingannya mereka tidak memikirkan kepentingan jangka panjang, kepentingan cuma jangka imah aja. Itu sebenarnya lawan terberat. Kalau beliau ini ya kita harus nilai bahwa punya bobot ketokohan yang baik, punya pengalaman juga beliau ini, tapi ya namanya proses pemilu kada, ya. Pada akhirnya hitungan-hitungan politik belum tentu sama dengan apa yang akan terjadi di lapangan. Jadi makanya sekarang kita kerja begitu bersama masyarakat dan mudah-mudahan semua sepakat satu visi Banten maju dan sejahtera. Oke, tadi terlawan berat. Yes. Kalau misalnya kemudian pasangan yang sudah dari ini sudah ada chemistry atau saya kayaknya cocok sama ini, sudah ada Pak Arief udah membidik belum? Atau misalnya saya harus berpasangan sama ini gitu? Iya, kalau sejauh ini sih, ini kita ngobrol setengah jam aja udah chemistry-nya kebangun nih Om Agung. Ya nggak? Seru jasa nih gitu. Iya, Sejauh ini belum ada ya begitu. Karena memang ya tadi ya fokusnya sekarang ya mendengarkan apa namanya nasihat-nasihat kesepuhan, apa harapannya juga masyarakat, kita dengarkan apa keinginannya, masih fokus di situ sih. Jadi kan nanti akan ada survei, survei popularitas, survei elektabilitas, itu kemungkinan di awal Juli, finalisasi di Agustus. Ya. Nah mungkin akan mengkerucut di sana, begitu. Kalau sekarang ya biarlah hanya Tuhan yang tahu gitu, gitu. Kalaupun misalnya lawan sama tadi kira-kira kan yang sudah pernah berpasangan kan sama Pak WH kan? Iya. Yeah. Itu ada kemungkinan juga sama Pak WH. Saya kemarin bilang ya kemungkinan aja namanya cinta lama bersemi kembali begitu ya. Bagaimanapun juga Pak WH itu guru saya, senior saya, beliau kiprahnya luar biasa, ya sangat dimungkinkan begitu. Jadi kembali ya ujungnya keinginan masyarakat. Ya. Jadi namanya politik semuanya serba kemungkinan. Kalau keinginan itu kan kalau sudah ada ini. Yes. Ini kan belum ada ini. Kan? Iya, belum ada barangnya. Jadi serba kemungkinan kan. Iya, serba memungkinkan akhirnya. Gitu. Pak Arief kira-kira lebih spesifikly kalau misalnya jadi gubernur mau ngapain nih? Lebih spesifik misalnya. Iya tadi kita pengen menyelesaikan misalnya masalah pengangguran. Ya. Masalahnya apa sih pengangguran yang ada? Padahal angka lulusan sekolah juga nggak rendah-rendah amat gitu ya. Lama belajar kan kurang lebih di angka 10, sekian persen. Jadi saya pengennya targetnya semua orang wajib sekolah. Ya jangan sampai ada anak putus sekolah. Jadi kita harus berikan bantuan program beasiswa kepada masyarakat. Terus juga sarana prasarana ini kan terbatas. Nah, alhamdulillah di Kota Tangerang bisa kita solusikan. Jadi swasta menyiapkan bangunannya, operasionalnya kita tanggung. Pertanyaannya adalah, wah berapa Pak biayanya? Ya sebenarnya nggak gede-gede amat. Kenapa? Karena swasta tuh dapat bantuan BOS dari pemerintah pusat. Sudah dapat BOPDA biasanya dari pemerintah daerah. Ditambah insentif. Itu di Kota Tangerang ketika itu dikombin, ternyata mampu menggratiskan 146 sekolah. Ada tambahan tapi jumlahnya nggak signifikan. Ya, jadi kita pengen sekolah swasta bisa kita gratiskan supaya masyarakat tuh nggak terjebak dalam urusan zonasi. Ketika mau masuk sekolah, Pak nggak bisa masuk sekolah negeri karena di luar zonasi. Yang swasta teriak, Pak kita nggak dapat murid karena semuanya pengen ke negeri. Ya kenapa sih nggak kolaborasi, ya kan? Ada teori-teori pentahelik melibatkan swasta, pendidikan dan seterusnya dan sebagainya. Yaitu kita implementasi. Yang berikutnya masalah lapangan kerja. Masalah lapangan kerja ini tinggi, ya karena masyarakat investasi di Banten tinggi loh. Iya, masalahnya kenapa? Karena nggak ketemu antara apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha, skill-skillnya, dengan apa yang diluluskan oleh dunia pendidikan. Jadi butuh ada link and match, exactly. Nah, masalahnya lagi, mereka udah punya modal ijazah, masalahnya nggak punya skill. Rasanya nih nggak semua di Tribun bisa punya skill wawancara kayak Mas Agung. Nah, ini kalau bisa di training gitu kan akhirnya banyak podcaster yang lain yang akhirnya kalau untuk urusan politik serahkan pada ahlinya. Urusan misalnya pertanian, perkebunan dan lain sebagainya serahkan juga. Jadi saya rencanakan saya pengen seluruh kantor desa, kantor kelurahan, kantor kecamatan nanti jadi balai-balai latihan kerja. Jadi nggak perlu dibangun latihan kerja yang investasinya besar, tapi biaya operasional pun gede. Jadi karena kantornya sudah ada, kita tinggal kirim pelatihnya aja. Bahkan di Tangerang saya siapkan mobil pelatihan.
ketika ada permintaan dari warga, misalnya di masjid, di musola, di balai warga, itu datang kita kirim pelatihnya di sana. Jadi dia bikin pelatihan di kampung-kampung. Ya, di mana saja. Nah, jadi contoh misalnya di daerah pertanian perkebunan. Jangan dikasih skill pelatihannya administrasi keuangan. Orang harusnya dia tuh bisa apa ya? Bisa tajir melintir ngurusin kebun, ya kan? Karena sekarang kan harga komoditi juga naik sebenarnya. Nah, itu kita latih skill-skillnya. Dan dia juga kita latih supaya bisa direct selling. Begitu. Jangan sampai orang Tangerang nih sekarang beli beras, ya katanya ngambil dari Kerawang. Ternyata bosnya orang Kerawang. Tapi berasnya dari Pandeglang. Begitu. Nah, itu masalah lapangan kerja. Jadi, dan kita juga harus manfaatkan teknologi. Di Tangerang itu, semua lowongan kerja dari seluruh perusahaan menggunakan single app. Jadi pemerintah bisa pantau, masyarakat bisa lihat. Nyari lapangan ngelamarnya pun lewat single app. Jadi kalau dia nggak keterima, kita bisa evaluasi kenapa nggak keterimanya. Juga kalau lewat app. Sekarang kan ada Starlink. Nah, Iya, baru lucu kemarin. iya, jadi kalau menurut saya di daerah-daerah yang kesulitan, ya itu kita bisa kasih akses juga. Kan belum tentu juga dia mau kerja di pabrik, ya kan? Kalau menurut saya masyarakat pedesaan, biar dia menikmati dengan desanya. Makanya harus dibangun, begitu harus dikasih apa namanya pemahaman, dikasih pendidikan, bagaimana dia bisa mengolah pertanian yang tadinya misalnya 1 hektar 3 ton bisa dinaikkan jadi 5 ton, begitu kan? Terus dikasih bantuan pupuk sama kita, kasih bantuan benih, begitu. Jadi apa ya namanya kita yang konkret lah. Kita pengen Banten ini benar-benar maju dan sejahtera dan Banten ini sebelah Jakarta, bos. Begitu nggak jauh-jauh amat. Tapi dibandingkan dengan provinsi yang ada di Pulau Jawa, ya inilah kita Banten gitu. Padahal kan nyampe di sini Tribun, wih, ini kayak berasa di Banten nih. Keren banget gitu kantornya kan. Tangerang Raya, iya kan? Lah, iya makanya. Sebenarnya kan sekarang Serang Tangerang aja jaraknya cuma 40 menit, 35 menit begitu. Ya. Padahal kalau maju Ya. wakil atau gubernur? Saya belum tahu. Belum Ya, saya serahkan semua pada partai politik. Saya siap tempatkan di mana aja. Ketika partai dan masyarakat menginginkan saya jadi gubernur, ya insya Allah saya siap. Ya kalau apa ya, kan katanya Pak jadi B1 atau B2? Ya kan kalau B2 haram ya. Tapi, nah ini joke aja ya. Tapi saya siap aja. Kalau memang diminta jadi wakil ya saya siap. Jokes sekaligus tersirat dan Oh enggak. That's really jokes. Begitu. Enggak. Ya karena apa ya? Ya ini sangat dinamis lah. Ya sangat dinamis. Jadi kita buka komunikasi itu, peluang-peluang itu dan mudah-mudahan teman-teman media bisa mensosialisasikan figur-figur terbaik yang ada, masyarakat tercerahkan sehingga mereka benar-benar pakai akal pikiran yang jernih, hati yang bersih untuk memilih calon pemimpin terbaiknya, begitu. Oke, berarti lagi gencar di Serang Raya ini ya? Enggak juga, kebenaran yang undang di sini semua gitu. Ya? Saya bilang ini kampung gua sendiri belum gua sambangin, ini kualat takutnya. Saya kemarin wah Serang Raya tuh sini. Terus ini. Apakah karena memang Tangerang sudah ada kemudian ke? Ya apa ya? Mungkin begitu ya. Tapi di sini memang masyarakatnya apa sih? Pengen ta'aruf lebih jauh aja sih begitu. Jadi kita sambangin lah silaturahmi. Oke, terakhir Pak Arif. Yes. Pahit-pahitnya, kalaupun kemudian nanti rakyat tidak memilih Pak Arif, terus Pak Arif akan kemana? Iya nggak kemana-mana, saya tetap akan di Banten pastinya gitu ya. Saya nggak pernah dididik sama orang tua saya, keluarga saya ambisi jabatan ya. Karena perjalanan hidup saya juga ya begitu mengalir aja sih. Jadi kalaupun masyarakat kasih amanahnya sama saya siap. Kalaupun enggak, saya tetap berkontribusi. Saya apa ya, nggak diminta tuh sama FSPP misalnya organisasi ya. Tapi saya taruhkan diri, udah saya jadi marbot, saya beresin, saya siapin. Karena kita di sana bangun geraha santri kan. Begitu, kita pengen itu optimal. Teman-teman Basna, saya taruhkan diri gitu. Oke nih nanti saya yang bantu sosialisasi ya ke swasta-swasta biar pada mereka bayar zakat ya. Sekarang diminta juga di FSPP Provinsi Banten, siap begitu. Jadi apa ya, saya ini orang yang nggak bisa diem. Ya, jadi buat saya hidup adalah pengabdian. Jadi makanya ya mudah-mudahan yang penting dikasih sehat, dikasih walafiat. Pokoknya hidup ini terus kita bikin romantis gitu. Terus bikin romantis kata kunci. Dinikmati aja. Baik, terima kasih Pak Arif. Siap, terima kasih Mas Agung. Agung. Dan
romantis. Iya. Biar dapat jodoh nih maksudnya. Gitu. Lagi proses taruh lagi. Iya, lagi nyari jodoh ya. Jodoh yang punya visi yang sama bangun Banten. Ya, Siap. semoga selalu sehat, Arif. Siap, terima kasih Mas Agung. Kemudian Tribuners, obrolan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.